母さん、ごめんなさい。さようなら。Pada tahun 1944, Jepang memperkenalkan unit tempur paling efektif dalam sejarahnya. Mereka bukan dilatih untuk menang, mereka dilatih untuk mati. Inilah kisah pilot kamikaze, pasukan yang keberhasilannya diukur dari ketiadaan jalan pulang. Dalam video ini kita akan bedah fakta tak terungkap mengapa para pemuda belia ini mau terbang ke neraka, apa yang membuat hidup mereka begitu menyedihkan, dan bagaimana konsep kehormatan Bushido disalahgunakan menjadi taktik keputusasaan. Kita akan melihat realitas pahit di balik propaganda yang menyatakan pengorbanan itu mulia. Kamikaze, secara harfiah berarti shimpu atau angin dewa, adalah taktik serangan bunuh diri udara yang diterapkan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Namun, kamikaze bukanlah unit yang direncanakan sejak awal perang. Ia adalah produk dari keputusasaan yang mendalam. Taktik ini resmi diperkenalkan pada Oktober 1944 di tengah pertempuran Teluk Leyte, Filipina. Pada titik ini, Angkatan Bersenjata Jepang sudah kewalahan. Mereka telah kehilangan pilot-pilot veteran terbaik dan pesawat yang tersisa pun kalah kualitas dan kuantitas dari armada sekutu. Serangan konvensional tidak lagi efektif dan persentase pilot yang berhasil kembali dari misi semakin rendah. Untuk mengatasi kemerosotan militer dan moral, Komandan Militer Jepang menciptakan unit serangan khusus yang disebut Tokotai. Idenya sederhana, karena pilot hampir pasti tewas, lebih baik memastikan kematian itu menghasilkan kerusakan maksimal bagi musuh. Dengan cara ini, pesawat diubah menjadi proyektil berawak yang jauh lebih akurat daripada bom biasa, menjadikannya strategi terakhir yang tragis untuk menahan laju serangan sekutu. Jika kita membayangkan pilot kamikaze sebagai prajurit veteran yang keras, faktanya justru menyedihkan. Mayoritas pilot yang direkrut berasal dari latar belakang sipil, terutama mahasiswa terpelajar. Mereka direkrut melalui program seperti Gakuto Juin, yang menarik pemuda dari universitas untuk bergabung dengan militer. Usia mereka rata-rata sangat muda, seringkali di bawah 25 tahun, bahkan ada yang masih berusia 16 tahun. Secara resmi, pilot kamikaze direkrut atas dasar sukarela. Namun di bawah sistem militeristik Kekaisaran Jepang, sukarela ini hanyalah ilusi. Tekanan ideologis dan sosial saat itu sangat masif. Pemuda Jepang didoktrin untuk meyakini bahwa berkorban demi kaisar dan negara adalah pemenuhan tugas tertinggi dan kehormatan abadi. Menolak untuk bergabung atau menunjukkan keraguan sama saja dengan mencoreng nama baik keluarga dan dianggap sebagai pengecut atau hikyo. Bagi banyak pemuda, pilihan untuk sukarela adalah satu-satunya cara untuk membuktikan loyalitas dan yang paling menyedihkan, untuk melindungi keluarga mereka. Dalam situasi perang yang putus asa, rasa takut dicap sebagai pengkhianat dan potensi ancaman terhadap keluarga membuat mereka terperangkap, menjadikan kehormatan sebagai jalan keluar satu-satunya. Masa pelatihan bagi calon pilot kamikaze merupakan proses yang dirancang tidak untuk meningkatkan keterampilan bertahan hidup, melainkan untuk memastikan kesuksesan dalam misi bunuh diri, sebuah pendekatan yang secara fundamental menghapus nilai kemanusiaan. Durasi pelatihan mereka seringkali sangat singkat, dipadatkan dalam hitungan bulan, karena kebutuhan militer akan pilot siap tempur sudah sangat mendesak di akhir Perang Dunia Kedua. Para pilot muda ini tidak mendapatkan fasilitas terbaik. Sebaliknya, mereka sering menggunakan pesawat tua, usang, atau yang sudah dianggap tidak layak untuk pertempuran reguler seperti Mitsubishi A6M0 yang persediaannya semakin menipis. Kondisi pesawat yang buruk ini secara implisit menyampaikan pesan bahwa nyawa pilot tersebut sudah dinilai rendah bahkan sebelum mereka lepas landas. Pelatihan difokuskan pada kemampuan dasar navigasi dan manuver sekali jalan, bukan pada taktik pertempuran udara atau dogfight. Mereka harus mampu menerbangkan pesawat sejauh mungkin, menemukan kapal target, dan menabrakkannya dengan akurat. Bagian paling brutal dari pelatihan adalah indoktrinasi mental. Tujuan utama bukanlah keahlian terbang, melainkan penempaan psikologis untuk menekan rasa takut alami terhadap kematian. Yang pertama ada jargon kematian. Mereka dilatih dengan jargon yang jelas, berperang untuk mati. Instruksi dari komandan sangat tegas, kegagalan mencapai target berarti kegagalan total, dan kembali ke pangkalan tanpa menabrakkan diri adalah aib besar.
Dalam banyak kasus, instruktur secara eksplisit mengatakan, jangan pernah berpikir untuk kembali. Kemudian ada penghapusan keraguan, di mana pilot dilatih untuk menganggap diri mereka sudah mati. Mereka harus membuang jauh-jauh segala bentuk keterikatan emosional terhadap kehidupan, keluarga, dan masa depan. Ini dilakukan untuk mengatasi konflik batin yang tak terhindarkan. Para penyintas kamikaze kemudian menceritakan bagaimana sistem tersebut secara brutal memaksa mereka untuk mematikan kehendak hidup mereka sendiri, menjadikan mereka mesin yang hanya memiliki satu fungsi. Lalu juga ada persiapan spiritual. Pelatihan diperkuat dengan ritual spiritual dan militaristik yang kental, menekankan bahwa kematian mereka adalah bentuk pengorbanan suci yang akan melindungi bangsa. Ini sejalan dengan nilai Bushido alias jalan kesatria, di mana kematian dalam pertempuran dianggap lebih mulia daripada hidup dengan rasa malu. Masa tunggu dan pelatihan di pangkalan militer seperti Chiran atau tempat paling terkenal untuk unit kamikaze dipenuhi dengan suasana yang suram namun penuh kepalsuan. Mereka hidup dalam bayang-bayang kematian, bergaul dengan rekan-rekan yang semuanya tahu bahwa mereka tidak akan berumur panjang. Sisa waktu mereka dihabiskan untuk menulis surat terakhir kepada keluarga, surat wasiat yang penuh kepiluan, seringkali berisi permohonan maaf karena tidak bisa berbakti lebih lama. Pilot-pilot muda berusia 19 tahun yang bernama Fujio Wakamatsu menulis kepada ibunya bahwa dia akan pergi menaklukkan misi ini dengan senyum untuk terakhir kali dan berbakti pada sang ibu. Saat mereka melambaikan tangan kepada rekan-rekan di darat, mereka tahu ini adalah kontak terakhir mereka dengan dunia yang hidup. Misi kamikaze paling intens dan mengerikan terjadi selama pertempuran Okinawa pada April hingga Juni 1945. Dari segi skala serangan, Jepang melancarkan hingga 7 gelombang serangan kamikaze besar-besaran, melibatkan lebih dari 1.500 pesawat. Angkatan Laut Sekutu menjuluki serangan intens ini sebagai Kikusui, yang artinya bunga krisantum terapung. Taktik ini terbukti brutal dan efektif dalam merusak armada sekutu. Total, kamikaze menenggelamkan puluhan kapal dan merusak ratusan lainnya, serta menewaskan sekitar 7.000 personel sekutu. Kerusakan ini membuktikan bahwa strategi keputusasaan ini memang mematikan, tetapi tidak mampu mengubah akhir perang. Sisi paling menyedihkan adalah nasib pilot yang gagal. Karena pesawat mereka seringkali sudah tua, kegagalan mesin, kerusakan teknis, atau cuaca buruk seringkali membuat mereka gagal mencapai target dan terpaksa kembali ke pangkalan Jepang. Bagi pilot kamikaze, selamat adalah aib. Mereka yang kembali sering merasa malu dan gagal total, seolah-olah mereka telah mengkhianati rekan-rekan mereka yang sudah gugur. Kesaksian para penyintas seperti Takehiko Ena mengungkapkan rasa takut yang bercampur dengan rasa bersalah karena masih hidup, sebuah ironi kejiwaan yang menunjukkan betapa parahnya indoktrinasi yang mereka alami. Pilot kamikaze tidak diberikan kesempatan untuk memilih antara hidup dan mati. Mereka hanya diberikan pilihan untuk mati dalam kehormatan atau hidup dalam rasa malu yang tak terampunkan. Tragedi dan konflik moral yang dialami pilot ini pernah dieksplorasi secara fiksi. Misalnya dalam film Jepang seperti The Eternal Zero yang menggambarkan beban psikologis pilot kamikaze terhadap keluarganya. Ini menunjukkan bahwa dilema eksistensial mereka masih relevan dan menyentuh hingga kini. Setelah membahas pengorbanan yang dilakukan, penting untuk melihat bagaimana sistem militer menghargai, atau lebih tepatnya mengabaikan nilai hidup para pilot kamikaze. Sebagai anggota resmi Angkatan Laut atau Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, pilot kamikaze memang menerima gaji atau tunjangan militer. Namun, aspek finansial ini menjadi sangat ironis ketika menyatakan bahwa pesawat yang mereka terbangkan hanya diisi bahan bakar untuk perjalanan sekali jalan atau one-way trip. Menunjukkan bahwa kompensasi moneter, gaji, tunjangan hidup atau tabungan, semuanya menjadi tidak relevan pada saat mereka lepas landas. Konsep masa pensiun tidak pernah ada bagi pilot kamikaze. Mereka direkrut, dilatih dan dikirim dengan ekspektasi kematian mutlak. Pilot yang kembali hidup karena alasan teknis seperti kerusakan mesin atau cuaca buruk, justru menghadapi tekanan psikologis yang intens dan sering dianggap gagal. Alih-alih diberikan penghargaan karena selamat. Oleh karena itu, semua perencanaan finansial masa depan atau jaminan pensiun secara otomatis terhapus saat mereka menerima misi. Satu-satunya penghargaan yang dijanjikan dan diberikan para pilot kamikaze adalah status kehormatan setelah kematian. Mereka dianggap sebagai pahlawan nasional yang gugur demi negara. Arwah mereka diabadikan di kuil Yasukuni, sebuah tempat yang berfungsi sebagai simbol keabadian pengorbanan mereka. Kehormatan ini memang membawa martabat bagi keluarga mereka yang ditinggalkan. Meskipun terdapat tunjangan tertentu untuk keluarga veteran yang gugur, bagi pilot kamikaze fokusnya adalah pada pengorbanan spiritual. Pertanyaan kritisnya adalah, sistem militer telah mengambil anak laki-laki atau suami dari sebuah keluarga dan menggantikannya dengan gelar pahlawan dan penghormatan. Ini adalah kompensasi ideologis, bukan kompensasi kemanusiaan.
Singkatnya, nilai hidup seorang pilot kamikaze secara material dan masa depan dinilai 0 oleh militer. Mereka dibayar untuk hidup, tetapi diharuskan mati. Pengorbanan mereka sepenuhnya dialihkan dari nilai individu menjadi aset ideologi perang. Inilah aspek yang menunjukkan betapa tragis dan menyedihkannya eksistensi mereka. Pilot kamikaze adalah hasil akhir dari kondisi perang yang putus asa. Kisah mereka melampaui sekedar keberanian militer atau fanatisme. Hidup pilot kamikaze sangat menyedihkan karena mereka dipaksa memilih antara dua kehancuran. Mati sebagai pahlawan bangsa dengan membawa kehormatan bagi keluarga, atau hidup sebagai pengecut yang dicemooh dan berpotensi membahayakan keselamatan orang-orang yang dicintai. Mereka bukan pasukan yang memiliki pilihan rasional. Mereka adalah korban terakhir dari sebuah ideologi militaristik ekstrim yang menempatkan kepentingan negara di atas hak dasar manusia untuk hidup. Dari total sekitar 3.800 pilot yang gugur, setiap satu di antara mereka adalah seorang pemuda, seringkali terpelajar, yang cintanya pada hidup ditindas oleh doktrin perang. Pengorbanan mereka meskipun efektif secara taktis, gagal mengubah hasil Perang Dunia Kedua, meninggalkan kita dengan warisan tragedi dan kebodohan perang yang tak terhindarkan. Menurut kalian, apakah taktik kamikaze adalah bentuk pengorbanan heroik yang didorong oleh loyalitas, atau keputusasaan tragis yang dipaksakan oleh sistem yang memaksa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.